Novi Nurjana, Hadir. Amelia Agustin, Fatin, Hadir. Hanum, Hadir. Isni, Jihan, Hadir. hadir semua ya. Iya, Bu. Sebelum Ibu mulai, Ibu mau tanya, pernah tidak kalian dengar atau melihat cerita lucu yang menyindir seseorang atau kejadian nyata? Pernah ya? Nah, cerita seperti itu disebut teks anekdot. Hari ini kita akan belajar teks anekdot. Pada pertemuan kali ini, kita memiliki tujuan agar bisa menyampaikan kritik namun dengan bahasa yang baik, namun dengan bahasa yang menyenangkan sehingga tidak menyinggung atau menyakiti hati orang yang kita kritik. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, karena kalian tahu sendiri bahwa yang namanya kritikan itu pasti bernada negatif. Nah, kalian nanti akan belajar teks anekdot. Berarti ketika kalian nanti mengkritik seseorang agar tidak menyinggung atau menyakiti hatinya. Coba, dari kalian ada yang pernah menerima kritikan? Ada? Lalu ketika kalian dikritik, perasaan kalian bagaimana? Sedih ya? Nah, karena pada dasarnya ketika kritikan disampaikan berarti kita mengungkapkan kekurangan dari seseorang. Kita tahu bahwa kita itu manusia biasa ya, pasti memiliki banyak kekurangan. Misalnya, ibu tidak pandai matematika, tetapi ketika ada orang lain ya yang tiba-tiba mengkritik ibu, kamu benar sekali seperti itu, kan pasti tidak enak di hati kan. Tapi coba kalau semisal kritikannya itu dibawakan sambil bercanda, pasti kan kita lebih mungkin dia bercanda seperti itu. Teks anekdot adalah salah satu jawaban ketika kita ingin mengkritik seseorang atau fenomena yang sedang terjadi namun dengan menyenangkan. Agar kalian dapat mudah mengingat, teks anekdot adalah cerita lucu yang mengandung kritik yang bisa ditulis. Jadi, ketika kita menyampaikan kritik namun dengan bercanda, orang yang mendengarnya tentu akan lebih menerima hal tersebut. Salah satu contoh teks anekdot dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya lawakan atau stand up comedy. Dari kalian ada yang pernah nonton Lapor Pak di Trans 7? Sering ya?
bahagia lebih banyak dari kenangan dan berfungsi sebagai pembuka lucu dan menarik perhatian. Oke. Ya, betul. Kemudian Jihan, sama ya. Bacakan paragraf yang termasuk dalam struktur orientasi. Lalu beri alasan mengapa struktur tersebut termasuk dalam orientasi. Lucunya, pas saya tanya keluarga, katanya jalan itu sudah bolong dari tahun lalu. Tapi setiap ada pejabat lewat, tiba-tiba jalan ditutup. Katanya mau diperbaiki. Setelah rombongan lewat, jalan dibuka lagi. Lubangnya juga balik lagi. Karena terdapat cuplikan setiap ada pejabat lewat, tiba-tiba jalan ditutup. Dan berfungsi sebagai menjelaskan situasi kebiasaan pejabat. Ya, betul. Selanjutnya, Wulan, bacakan paragraf yang termasuk dalam struktur krisis. Lalu beri alasan mengapa struktur tersebut termasuk dalam krisis. Saya pikir, wah jangan-jangan lubangnya proyek pemerintah juga. Tiap tahun dianggarkan tapi nggak pernah selesai. Terus pejabatnya bilang, kamu sudah survei kok. Survei iya, tapi kayaknya surveinya cuma buat Jayega foto terbaik pura-pura ejar rumput. Karena terdapat cuplikan, jangan-jangan lubangnya proyek pemerintah juga dan berfungsi sebagai pusat kelucuan dan sindiran tajam. Oke. Selanjutnya, Kiki, bacakan paragraf yang termasuk dalam struktur reaksi. Lalu beri alasan mengapa struktur tersebut termasuk dalam reaksi. Saya salut loh, pejabat kita luar biasa. Bisa bikin masyarakat sabar. Karena tiap lewat jalan rusak, kita latihan kesabaran dan doa. Ya Allah, semoga mobil nggak mogok dan pejabatnya tetap sabar.